Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amini Rizkia, NIM 17 10 20 10 35, jurusan Pendidikan Agama Islam, dari kelas 6B, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam YIN Kerinci. Tugas UAS mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Dosen pembimbing Bapak Rapiko M. Hum. Riwayat hidup Kyai Haji Ahmad Dahlan. Kyai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta 1 Agustus 1868. Wafat tanggal 23 Februari 1923, tepat berumur 54 tahun. Pemakamannya di Karangkajen, Yogyakarta. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga pendiri organisasi Islam Muhammadiyah. Beliau merupakan putra dari keluarga besar Kyai Haji Abu Bakar. Kyai Haji Abu Bakar sendiri adalah seorang ulama dan khotib termuka di Masjid Kesultanan Yogyakarta. Ibunda dari Kyai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga merupakan penjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadinirat pada masa itu. Latar belakang keluarga dan pendidikan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Nama kecil Kyai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Beliau merupakan anak keempat dari 7 bersaudara, yang keseluruhannya adalah perempuan kecuali adik bungsunya. Ia termasuk keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang termuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Pada umur 15 tahun, Kyai Haji Ahmad Dahlan kecil pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Di periode inilah Kyai Haji Ahmad Dahlan mulai berorientasi dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam, seperti pemikiran dari Muhammad Abdul Al-Abjani, Rasyid Ridho, serta Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya pada tahun 1888, beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan, yang sebelumnya Muhammad Darwis. Di tahun 1903, beliau bertolak kembali lagi ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Di masa inilah Kyai Haji Ahmad Dahlan sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib, yang juga guru dari pendiri NU, Kiai Hasyim Asy'ari.
Di tahun 1912, beliau mendirikan Muhammadiyah di kampungnya Kauman, Yogyakarta. Sepulannya dari Mekah, beliau menikah dengan Siti Walidoh yang merupakan sepupunya sendiri, anak dari Kiai Penghulu Haji Fadil yang kelak dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dari pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidoh, Kyai Haji Ahmad Dahlan memiliki 6 orang anak, yaitu Yohana, Sidat Dahlan, Siti Busroh, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahra. Di samping itu, Kyai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah yang merupakan janda dari Haji Abdullah. Beliau juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir Rapiat, Yogyakarta. Kiai Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya, Nyai Aisyah adik Ajman, penghulu Cianjur yang bernama Dandana. Beliau juga pernah menikahi Nyai Aisim, Pangku Halaman, Yogyakarta. Pengalaman organisasi Kyai Haji Ahmad Dahlan di samping aktif dalam mengulirkan gagasan tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, Kyai Haji Ahmad Dahlan juga dikenal sebagai orang wirausahawan yang cukup berhasil. Beliau berdagang batik yang juga merupakan profesi wiraswasta yang cukup mengajalah di masyarakat pada waktu itu. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan masyarakat dan mempunyai gagasan cermelan akan Islam, Kyai Haji Ahmad Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat, sehingga juga ia dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamiatul Khoir, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-citanya dalam pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Kyai Haji Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November 1912. Dan sejak awal, Kyai Haji Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan gerakan di bidang pendidikan. Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan mendapatkan resensiasi yang sangat luar biasa, baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Berbagai fitnahan, tuduhan, usutan datang bertubi-tubi kepadanya.
beliau pernah dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduh kiai palsu karena sudah meniru bangsa Belanda yang notabene beragama Kristen. Mengajar di sekolah Belanda serta bergaul dengan tokoh-tokoh Budi Utomo yang kebanyakan dari golongan Piai serta banyak macam-macam tuduhan lain kepada beliau. Kyai Haji Ahmad Dahlan sempat mengajar agama Islam di sekolah Ospia Matklang yang merupakan sekolah khusus Belanda untuk anak-anak Piai. Bahkan ada pula orang yang hendak membunuhi, namun beliau tetap berteguh hati untuk menjalankan cita-citanya tersebut dan terus berjuang untuk pembaruan Islam di tanah air. Pada tanggal 20 Desember 1912, Kyai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum atas organisasi Muhammadiyah yang didirikannya. Permohonan tersebut baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan surat tatapan pemerintahan nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914. Itu hanya berlaku di daerah Yogyakarta. Organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itulah video mengenai Kyai Haji Ahmad Dahlan. Semoga bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.